Rempang bukanlah awal kebangkitan, tapi awal aneksasi bangsa Indonesia, bangsa Cina terhadap bangsa Indonesia. Tolong dibalik. Karena kenapa saya kata demikian? Hampir semua suara rakyat ditolak mentah-mentah oleh penguasa. NU, Muhammadiyah, Komnas HAM, Raja-Raja Nusantara, kelompok masyarakat Melayu, dan dukungan berbagai masyarakat di berbagai daerah diabaikan oleh penguasa dan menyatakan Rempang terus jalan. Apabila ini berhasil, maka akan terjadi di berbagai daerah dilakukan hal yang sama dengan hanya dua alat. Satu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, dua adalah penetapan proyek strategis nasional sebagai landasan hukum. Saya ingin menyatakan justru Rempang bukanlah awal kebangkitan, tapi awal aneksasi bangsa Indonesia, bangsa Cina terhadap bangsa Indonesia. Tolong dibalik. Karena kenapa saya kata demikian? Hampir semua suara rakyat ditolak mentah-mentah oleh penguasa. Kita bisa bayangkan Muhammadiyah, NU, Komnas HAM, Raja-Raja Nusantara sudah menyatakan menolak, tapi pemerintah kompak menyatakan bahwa proyek ini harus jalan. Ya, saya ulangi, NU, Muhammadiyah, Komnas HAM, Raja-Raja Nusantara, kelompok masyarakat Melayu, dan dukungan berbagai masyarakat di berbagai daerah diabaikan oleh penguasa dan menyatakan Rempang terus jalan. Jadi saya ingin menyatakan bahwa Rempang adalah titik awal aneksasi Cina terhadap Indonesia. Apabila ini berhasil, maka akan terjadi di berbagai daerah dilakukan hal yang sama dengan hanya dua alat. Satu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, dua adalah penetapan proyek strategis nasional sebagai landasan hukum. Dan mungkin saja mereka sedang mencap kita semua ini adalah orang-orang yang pemberontak. Saya baru memasukkan di Twitter saya adalah sangat tidak masuk akal bahwa demi pabrik kaca dari Cina ada penguasa yang tega mengusir rakyatnya yang sudah tinggal ratusan tahun di suatu pulau dan menyerahkan satu pulau ke investor pabrik kaca. Jadi apa yang dikatakan Prof. Didi tadi bahwa saya yakin betul bahwa ada agenda besar di balik bungkus investasi ini. Tidak mungkin tidak. Pabrik kaca kok sampai turun semua menteri membela. Hanya pabrik kaca loh, bukan pabrik pabrik kaca itu
Saya supaya publik tahu itu sudah lama sekali ada Indonesia dan itu didominasi oleh Jepang sebenarnya. PT Asahi Mas itu dan tidak ada masalah pabrik kaca itu. Biasa-biasa saja pabrik kaca itu. Kenapa ada pabrik kaca yang mendapat perhatian mulai hampir semua Menko, mulai Menko Polhukam, Menko Kemaritiman Investasi, bahkan Menko Kesra ikut-ikut menyatakan bahwa itu harus dilakukan. Coba kita bayangkan, jadi tidak mungkin ini ke agenda sederhana. Nah, di Twitter saja saya sangat menarik. Banyak sekali akun-akun yang saya paham betul pendukung daripada gerakan Gestapo 65 itu memaki-maki saya karena tetap menolak proyek Rempang ini. Artinya ada ideologi dalam proyek ini. Ada ideologi dalam proyek ini. Tidak bisa dibantah itu. Nah, dan bahasanya sama. Bahasanya sama. Jadi saya ingin menyatakan seluruh warga negara Indonesia, siapa tahu inilah pintu masuk daripada ideologi baru untuk menganeksasi, bukan ideologi baru, ideologi lama yang terus diperjuangkan untuk merebut bangsa ini. Dan saya heran kenapa itu dipaksakan harus mendekati 30 September. Artinya 28 September. Ini ya mungkin terjadinya nanti 30 September. Jadi 30 September sebagai titik sejarah dulu pemberontakan PKI tahun 65 dan titik sejarah menginjakkan kaki pertama untuk menganeksasi Indonesia dengan memperalat penguasa sebagai bemper mereka. Nah, kita harus mengamati ini. Kita tahu Rempang ini kan sebenarnya diserahkan kepada Tommy Winata dengan perusahaannya Tommy Winata tahun 2003-2004 di zaman pemerintahan Megawati. Yang menarik dan di dalam perjanjian itu bahwa kampung-kampung Melayu itu tidak termasuk yang dimasukkan. Nah, kenapa sekarang sama sekali pemilih HGU ini tidak pernah muncul? Saya menduga, analisis saya, siapa tahu sebenarnya beliau juga yang pemilih HGU ini tidak sepenuhnya berada di balik proyek ini. Saya nggak tahu. Masuk akal nggak kira-kira demi pabrik kaca menyerahkan satu pulau kepada pabrik kaca tersebut? Apakah masuk akal? Kita orang yang mengerti teknis paham bahwa tidak butuh luasan sampai 17.000 hektar. Tidak butuh satu pulau untuk membangun pabrik kaca. Dan informasi yang ada, perusahaan ini kan bukan perusahaan besar sekali. Bahkan sedang membangun pabrik kaca di Jawa Timur dan itu nggak jadi-jadi sampai sekarang. Jadi jangan sampai pabrik kaca ini hanya modus titik awal untuk melakukan aneksasi Indonesia dengan cara yang sama dan mungkin akan terjadi nanti di daerah-daerah lain dan sudah berhasil dengan modal undang-undang cipta kerja dan undang-undang dan penetapan proyek strategis nasional. Saya ulangi, pernyataan saya, masuk akalkah bagi kita bahwa bulan Juli, tanggal kalau nggak salah 23 Juli, Menteri Investasi Bahlil menandatangani MOU di Cina yang disaksikan oleh Presiden Jokowi. Kemudian bulan Agustus, akhir Agustus, Menko Perekonomian langsung memasukkan proyek ini menjadi proyek strategis nasional. Dan 28 September menyatakan bahwa pulau itu harus kosong. Pertanyaan saya, kita paham semua. Terus kapan itu studi kelayakannya, kapan itu analisis AMDALnya, kapan itu rencana strategis yang lain? Pokoknya pulau itu harus kosong. Jadi, jujur saya berada di daerah jauh, ada di Sulawesi Selatan, di Pindrang.
Sekarang sampai saya menyatakan, ya Allah, kenapa penguasa sekarang ini betul-betul sudah mengabaikan suara rakyatnya hanya demi Cina. Hanya demi Cina. Kalau tadi Pak Marwan Batubara menyatakan topik tema ini bahwa ini tempat pencucian uang, semua proyek yang agendanya tidak transparan itu adalah tempat pencucian uang. Semua proyek seperti itu. Nah, apalagi dilakukan secara good governance tidak bagus, maka pasti pencucian uang akan terjadi. Nah, yang menarik, pasti orang curiga, ini kan dekat sekali pemilu. Kenapa ada pemaksaan? Pemaksaan di sini bukanlah adalah pemaksaan hanya sekedar memindahkan orang. Seakan-akan pemerintah ini sudah dipaksa oleh penguasa di luar pemerintah Indonesia untuk mengusir rakyatnya demi kepentingan mereka. Dan tergopoh-gopohlah mereka, semua membuat pernyataan yang sama. Saya mimpi sekali ingin ketemu Prof. Mahfud MD. Apa yang terjadi sebenarnya di kamar gelap itu? Apa yang terjadi di kamar gelap rapat sehingga semua menjadi kompak harus mengusir rakyat? Saya punya keyakinan ada rapat gelap yang terjadi yang tidak dibuka ke publik sehingga semua kompak rakyat harus diusir dan pulau harus dikosongkan. Jadi saya ulangi, saya menyatakan ini bukanlah titik perlawanan rakyat, karena perlawanan rakyat sudah ditunjukkan dengan berbagai cara, tapi semua diabaikan. Tapi ini adalah titik aneksasi bangsa Indonesia oleh pihak dari China yang difasilitasi oleh penguasa. Tanda-tandanya sangat nyata. Kata-kata ini saya ulangi, hipotesa saya dengan kejadian tidak normal seperti ini, bahwa sepertinya Rempang menjadi titik awal aneksasi bangsa Indonesia oleh Cina lewat tangan-tangan penguasa sehingga dipaksakanlah proyek ini jadi. Nah, saya ulangi hipotesa saya, jangan sampai menyatakan saya ini berpendapat, hipotesa saya. Kalau bisa itu dibantah, silakan penguasa bantah. Karena kita sekarang hati-hati sekali berkata-kata, karena bisa dianggap bisa langsung ditangkap. Karena ini proyek yang sangat banyak sekali mendapat perhatian. Jadi saya ulangi, kenapa hipotesa saya demikian? Karena sama sekali mengabaikan suara rakyat. Saya ulangi tadi, NU, Muhammadiyah, Komnas HAM, Raja-Raja Nusantara, kelompok masyarakat Melayu jelas menolak, tapi tetap mau dijalankan. Artinya suara rakyat betul-betul diabaikan. Kalau suara rakyat sudah diabaikan, artinya ada agenda besar di balik itu. Yang kedua, bahwa pernyataan-pernyataan penguasa itu sangat mengarah bahwa ini proyek ini tidak ada ruang negosiasi apapun. Tidak ada ruang negosiasi apapun. Jadi, kalau sudah proyek itu adalah titik aneksasi, maka dipastikan adalah tempat pencucian uang, dan bukan hanya itu, lebih dari itu adalah tempat pencucian kekuasaan. Itu lebih dari sekedar pencucian uang. Itulah saya pikir kegundahan saya bahwa kenapa bangsaku menghadapi hal seperti ini, bahwa ada penguasa rela mengusir rakyatnya yang tinggal ratusan tahun dan mengosongkan pulau-pulaunya demi investasi pabrik kaca. Pabrik kaca, nah, adalah tidak masuk akal. Itulah saya pikir pengantar saya, dan kalau ini berhasil, maka akan bisa merembet ke daerah-daerah lain. Jangan heran nanti masyarakat adat atau masyarakat lain tahu kehilangan hak karena ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Salah satu cara menghentikan ini semua, aneksasi ini semua, adalah saya terpaksa masuk menyatakan harus ada penggantian rezim di 2024. Kalau tidak terjadi, maka bangsa ini
saya yakin akan terjadi aneksasi di mana-mana, dan saya tidak bermimpi bangsaku terpecah belah dan hilang di muka bumi. Terima kasih. Saya tidak bermimpi dan tidak berharap, kata-kata tadi berharap pemerintah menghentikan, karena saya yakin betul bahwa proyek ini bukanlah proyek ekonomi, tapi ini proyek politik. Proyek politik, sehingga semua analisis tentang ekonomi diabaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyatakan bahwa sebaiknya kita berhenti mengharap bahwa pemerintah akan patuh terhadap hukum. Karena pemerintah sekarang sudah menganggap dirinya adalah hukum. Jadi kalau kita bacakan pasal-pasal, mereka sangat mengabaikan pasal itu. Jadi gerakan masyarakat, hanya satu-satunya jalan adalah kekompakan masyarakat untuk menyelamatkan negerinya dari aneksasi bangsa lain terhadap bangsa Indonesia. Jadi itu harapan saya. Saya tidak percaya lagi bahwa kita berharap pemerintah patuh terhadap hukum. Saya tidak percaya lagi bahwa pemerintah menjadikan pertimbangan ekonomi untuk menjalankan atau tidak menjalankan proyek. Saya punya keyakinan bahwa proyek-proyek yang ada sekarang, terutama yang terkait dengan Cina, adalah proyek politik. Dan proyek politik itu akan mengabaikan semua demi kepentingan politik. Dan kita bisa membaca tanda-tanda ini karena baru kali ini ada pemerintah ngotot betul untuk ingin agar programnya dilanjutkan. Dia mengabaikan sama sekali apakah aspirasi rakyat sesuai dengan yang program sekarang apa tidak. Intinya bahwa dia tidak mau terjadi penggantian rezim, bahkan penggantian pemerintahan. Dan kita lihat yang dimajukan untuk menjadi bumper dan bulldozer sekarang, tanda kutip, adalah Bahlil. Kita tahu Bahlil adalah orang yang paling ngotot untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 kali. Kita harus ingat semua itu. Artinya, proyek ini adalah proyek yang harus diselesaikan, karena takut kalau tidak diselesaikan sampai 30 September, itu akan dibatalkan oleh pemerintahan berikutnya, karena mungkin pemerintah berikutnya akan lebih mementingkan nasib rakyatnya daripada menjadi bangsa yang dianeksasi oleh bangsa lain. Itu saya pikir pernyataan saya ulangi, satu-satunya jalan untuk menghentikan proyek ini adalah kompaknya masyarakat untuk melawan keinginan pemerintah untuk memberikan karpet merah kepada proyek yang dibungkus dengan public glass, tapi intinya adalah aneksasi titik awal, aneksasi bangsa Indonesia oleh bangsa lain.